motivasi untuk membangun negeri, wujud bakti pada Pertiwi. Berdaya saing unggul juga profesional, junjung tinggi nilai-nilai budaya, selalu berinovasi, kembangkan keilmuan, menjadi kebanggaan Indonesia. Berdasarkan Islam, asaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pastikan Muslim yang intelek, berbasis Islam moderat, sebagai perekat bangsa dan agama. UIN Dato Karama terus bergerak maju. Jaya, jaya, jaya. UIN Dato Karama Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ghazali SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam yang saat ini mengajar di SMK Muhammadiyah 2 Bontoala Makassar, yang bertempat di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu dengan NIM 22170017. Hari ini tanggal 12 Januari 2023, saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam subpokok bahasan jujur sebagai cerminan kepribadian di kelas 10 AP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu rapikan dulu mejanya. Perhatikan sampah di sekitarnya, jika ada sampah dibuang di tempat sampah. Kasih maju-maju mejanya. Oke, kita lanjut. Ketua kelas, silahkan disiapkan dulu kelasnya. Said siap Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh saudari yang dari namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sirni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Baik, saya akan absen dulu ya. Andi Rina, Pak. Arini, Alia, Pak. Andi Julianti, hadir. Asmaul Husna, Pani Ramadhani, Hadir Pak. Pani Nabila, Hadir Pak. Hikmah, Muhammad Iqbal,
Multazam, Nurul Huda, Rasmi, Reski Rahmawati, Risma, Safrinda, Saharani, Tanpa keterangan. Sri Agustina, Hadir, Pak. Siti Hairani, Hadir, Pak. dan Sainat Abjo. Hadir, Pak. Satu orang yang tidak hadir ya. Hadir, Pak. Baik, pembelajaran kita untuk awal semester genap ini itu kita masuk pada materi jujur. Jujur sebagai cerminan kepribadian. Sebelum lanjut pembelajaran, saya mau tanya dulu. Siapa yang tahu apa itu jujur? Hari ini? Jujur adalah lurus hati atau tidak berbohong. Ya, lurus hati atau tidak berbohong. Kesesuaian perkataan dan perbuatan. Baik, coba kalian perhatikan di depan. Di sini kita tampilkan apa itu tujuan pembelajaran yang kita capai setelah mempelajari materi jujur ini. Jadi melalui model pembelajaran problem basic learning atau disingkat PBL, maka siswa harus terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa perilaku jujur adalah perintah agama dengan baik dan benar. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur sebagai implementasi perintah Quran surah Al-Maidah ayat 8 dan Quran surah At-Taubah ayat 119 dengan baik dan benar. Selanjutnya, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dan menjelaskan makna yang terkandung dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 dan Quran surah At-Taubah ayat 119 tentang kejujuran dengan baik dan benar. Baik anak-anak sekalian, kita masuk pada materi, yaitu bagaimana kita bisa memahami makna kejujuran. Yang pertama adalah pengertian jujur. Jadi di sini kita akan pahami sebenarnya makna dari jujur ini apa. Jadi di dalam bahasa Arab, kata jujur itu sama maknanya atau semakna dengan azidku. Jadi azidku atau zikdik berarti benar, nyata, atau berkata benar. Di mana lawan katanya adalah dusta, atau di dalam bahasa Arab dikenal dengan kata al-kismu. Ya. Jadi secara istilah bahwa jujur atau as-siddiq itu mempunyai beberapa makna, yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kemudian kesesuaian antara informasi dan kenyataan, kemudian ketegasan dan ketetapan hati atau kemantapan hati, dan yang terakhir adalah sesuatu yang baik dan tidak dicampuri dengan kedustaan, yaitu Quran surah ayat 119. Coba kalian perhatikan ya, setelah saya baca maka saya akan mempersilahkan satu persatu untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ya, jadi ini adalah Quran surah At-Taubah ayat 119. Coba saya persilakan kepada Amin Rina untuk sekali lagi untuk membacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Selanjutnya berhikmah.
SI. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Bagus, ya. Kemudian poin yang kedua, pembagian dari sifat jujur, di mana Imam Al-Ghazali di sini membagi sifat jujur itu ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu kesesuaian berita yang kita terima dengan yang kita sampaikan kepada orang lain. Karena setiap orang itu harus dapat memelihara perkataannya. Jadi maksudnya di sini adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, maka itulah yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Bukan lain yang kita lihat, lain yang kita dengar, lain juga yang kita sampaikan kepada orang lain. Yang kedua, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan sahihnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya itu bisa berbeda dan menjadi tajam bagi dirinya. Sebagaimana kejujuran ini adalah fondasi atas tegaknya suatu nilai kebenaran. Karena jujur itu identik dengan kebenaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kita semua sebagai manusia, bahwa jujur ini adalah salah satu hal yang sangat penting bagi kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Karena orang bisa punya banyak teman, bisa dipercaya ketika dia selalu berkata jujur. Ada satu kisah di mana Rasulullah berteriak di depan para kaum Quraisy. Ya, dia berteriak di depan kaum Quraisy. Dia mengumpulkan kaum Quraisy. Lantas Rasulullah berkata, apakah kalian mempercayai saya? Ya, apakah kalian mempercayai saya? Lantas kaum Quraisy ini menjawab bahwa ya, saya percaya kamu karena kamu selalu berkata benar. Lantas beliau berkata lagi, ketika saya berkata, apakah di balik gunung ini ada bala tentara yang akan menyerang kita? Apakah kamu percaya? Lantas mereka pun berkata bahwa pastinya saya akan percaya kepada kamu karena kamu tidak sedikit pun pernah berkata bohong. Ya. Nah, inilah ketika Rasulullah secara terang-terangan mendakwakan Islam. Ya. Dengan secara tidak sadar bahwa Rasulullah ini menyampaikan bahwa apa yang dibawakannya, ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang benar. Ya. Oke, jadi anak-anak sekalian, silakan kalian buka materi yang Bapak sudah berikan, kemudian kalian analisis materi tersebut. Setelah itu dan dianalisis secara berkelompok ya. Setelah itu barulah kalian mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian. Silakan.
silakan ditanyakan ya. Ya. Bisa ditanyakan. Ada yang tadi bisa ditanyakan. Ya. Oke, selesai ya. Oke, silakan berdiri. Kita melakukan explaining dulu. Jadi lagunya itu adalah lagu pelajar Pancasila dengan nada lagu becak-becak. Oke. Oke, lagu pelajar Pancasila dengan nada becak-becak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Berbendera global, gotong royong mandiri, kreatif dan berharap kritis. Ya, bagus ya. Silakan Bu. Silakan di ke depan yang sudah selesai mengerjakan masing-masingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ini membawakan hasil presentasi kami. Pengertian jujur. Jujur adalah salah satu sifat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat jujur ini sudah tertanam dalam diri seseorang. Namun, alangkah lebih baik jika sikap jujur ini dilatih sejak masih kanak-kanak agar terbiasa saat beranjak dewasa. Secara umum,
jujur adalah sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian antara perkataan yang diucapkan serta perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Itu artinya, seseorang kemudian dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dan disertai dengan tindakan yang seharusnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur adalah tulus hati atau tidak berbohong. Selain itu, menurut KBBI, jujur bisa juga dikatakan sebagai suatu perilaku tidak curang atau mengikuti aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, sikap jujur ini selalu identik dengan sikap baik. Sekian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus dulu untuk teman-teman. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok spesial itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami. 1. Penerapan jujur di sekolah. Pada dasarnya ada banyak sekali contoh penerapan jujur di sekolah. Antara lain, tidak mencontek saat sedang melakukan ujian, selalu memberikan alasan yang pasti ketika melakukan suatu kesalahan, seperti terlambat sekolah, tidak mengerjakan PR. 3. Tidak mengambil barang milik teman. 4. Tidak berkata Dua, penerapan jujur di rumah. Dengan hati nuraninya. 2. Penerapan jujur di rumah. Berikut ini adalah beberapa contoh dari penerapan jujur. 1. Tidak berbohong kepada anggota keluarga, terutama orang tua. 2. Selalu memperlihatkan hasil ujian apapun hasilnya. 3. Selalu berani melakukan kesalahan yang telah dilakukan. Penerapan jujur di lingkungan. Berikut ini adalah beberapa contoh dari penerapan jujur di lingkungan masyarakat. 1. Selalu mengembalikan uang kelebihan ketika berbelanja. 2. Berani mengakui kesalahan ketika berbuat salah. 3. Tidak berbohong kepada orang lain. 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir adalah kelompok 3. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membawakan hasil kerja diskusi kami yang dimana membahas tentang ciri-ciri jujur. Berikut contoh ciri-ciri jujur. Pertama, selalu jujur terhadap diri sendiri. Seseorang yang memiliki sikap jujur biasanya akan selalu jujur terhadap diri sendirinya, terlebih dahulu baru kemudian kepada orang lain. Seseorang yang jujur biasanya akan merasa ada sesuatu yang janggal ketika bicara berbohong terhadap dirinya sendiri. Kedua, mudah mengungkapkan kenyataan. Seseorang yang jujur akan lebih mudah dalam mengungkapkan kenyataan. Hal ini karena ketika suatu kenyataan terus-menerus dipendam, akan terasa ada suatu hal yang mengganjal, sehingga aktivitas yang dilakukan menjadi kurang optimal. Selalu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Seseorang yang jujur ketika ada suatu masalah mencoba untuk melihat masalah itu dari berbagai sudut pandang. Oleh sebab itu, terkadang orang yang jujur akan lebih lama dalam menilai suatu masalah. Hal ini yang melakukan agar permasalahan dapat diselesaikan secara objektif. Dengan begitu
tidak ada pihak yang akan dirugikan atau dibohongi. 4. Selalu berpikir sebelum berkata dan bertindak. Orang yang jujur akan selalu berusaha untuk berpikir sebelum berkata dan juga bertindak. Hal ini ia lakukan agar semua perkataan dan juga tindakannya sesuai dengan begitu. Dengan begitu orang lain akan menjadi lebih percaya. Itulah beberapa ciri-ciri orang jujur yang perlu kamu ketahui. Apakah ciri-ciri di atas ada di dalam diri kamu? Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami tentang ciri-ciri jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan dulu aplaus untuk kelompok. Oke, jadi itu hasil diskusi kalian yang kalian sudah presentasikan. Jadi ada 3 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Namun kelompok yang terbaik yang saya perhatikan ya dalam mempresentasikan hasil kelompok tadi itu berada pada kelompok 1. Kemudian perlu kita pahami bahwa di dalam kehidupan ini betapa pentingnya menerapkan perilaku jujur, ya, baik jujur kepada diri sendiri, ya, kepada orang lain, bahkan ketika kita di lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat, ya. Oke, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kita sampai di sini dulu. Insya Allah pekan depan kita akan lanjut kembali dengan pokok materi yang sama, namun pembahasan kita itu akan membahas tentang hikmah daripada perilaku jujur, ya. Jadi cukup sekian. Billahi fisabilillah fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.